Tuntunan Sabda Minggu 5 Februari tahun 2023. Hari Minggu biasa yang kelima dalam tahun A. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Ayat emas ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu biasa yang kelima dalam tahun A ini, kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Sebagai terang dunia, kehadiran kita hendaknya membawa cahaya kebaikan dan belas kasih Tuhan sendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sebagai garam dunia, kita hendaknya terlibat memberikan rasa, yaitu menjadikan dunia sekitar kita lebih baik, lebih enak untuk ditinggali, dan lebih sedap untuk dihidupi. Ada 3 hal atau 3 poin yang baik untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, pilihan Tuhan. Dalam Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk merenungkan anugerah luar biasa karena dipilih olehnya menjadi murid. Tuhan mengingatkan para rasulnya berkali-kali bahwa bukan mereka yang telah memilih dia. Sebaliknya, dia telah memilih mereka. Kadang-kadang mudah untuk melupakan fakta bahwa Kristus telah memanggil kita melalui baptisan kita untuk menjadi murid-muridnya. Pengalaman akan kelemahan dan keterbatasan kita sendiri dalam melakukan apa yang benar dapat membuat kita putus asa di hadapan panggilan besar kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Namun, Tuhan telah memilih kita dengan tepat untuk misi itu. Kita harus menjadi alat untuk pertobatan orang-orang di sekitar kita, membawa masyarakat itu sendiri keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Kristus. Misi kita jauh melampaui dunia hari ini dan besok, karena kita dipanggil untuk membantu sesama dan semua orang mencapai kehidupan yang kekal. Yang kedua, memuliakan Bapa. Kita bisa bertanya, bagaimana kita melakukan tugas untuk memuliakan Bapa? Jawabannya terletak pada baptisan kita. Melalui sakramen ini, seluruh keberadaan kita diperkenalkan ke dalam kehidupan baru, kehidupan putra atau putri angkat Allah di dalam Kristus Yesus. Mulai sekarang, dalam semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah, kita dapat melakukannya melalui partisipasi kita dalam imamat kerajaan Kristus. Bagaimana kita akan menjadi terang dunia? Bukan karena jasa atau pengetahuan kita sendiri, bukan karena teknologi, ilmu pengetahuan, atau kekuatan duniawi apapun, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, membimbing dan mengarahkan upaya kita. Jadi, jika kita ingin menjadi terang dunia dan garam dunia, kita harus selalu mengikuti
ilham Roh Kudus dan percaya sepenuhnya kepadanya. Dengan melakukan itu, kita akan menjadi murid-murid yang hasrat terbesarnya adalah untuk memuliakan Bapa, dan orang-orang akan melihat karya tangan Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga, kuat dalam kasih. Panggilan Kristus bagi kita untuk menjadi murid-muridnya dan untuk mewartakan Injil kepada semua orang tampaknya terlalu berlebihan. Dengan lelahnya kehidupan kita sehari-hari dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tampaknya tidak ada waktu dan tenaga untuk menjadi murid Kristus. Karena itu, untuk mengatasinya, kita tidak boleh melupakan awal dari kemuridan kita. Itu tidak berasal dari kita membuat kontrak dengan Tuhan. Hal itu dimulai di dalam hati Tuhan ketika Dia berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Hal itu dimulai ketika Dia berkata, "Aku tidak lagi memanggilmu hamba, tetapi sahabat." Anak Allah sendiri telah menyebut kita sahabat-sahabatnya. Kemuridan kita berakar pada kasih yang dimiliki Kristus bagi kita. Itu sebabnya Dia mengatakan kepada kita untuk selalu tetap dalam cintanya. Nyatanya, Dia ingin kita hidup dalam kasih-Nya seperti ranting yang hidup pada pokok anggur dan dengan demikian dapat menghasilkan buah. Saudara dan saudariku, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Tuhan melakukan ini karena Dia baik bagi kita dan terlalu mencintai kita. Semoga setiap kata dan perbuatan kita menjadi ungkapan cinta Tuhan untuk semua dan memimpin mereka yang kita temui untuk memuliakan Bapa Surgawi. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.